Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membahas masalah Papua ya, masalah bangsa Melanesia yang seperti yang saya janjikan dalam pembahasan Leluhur Nusantara bagian 8 kemarin. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, saya ingin menyampaikan sedikit teori evolusi, walaupun kita tidak 100% percaya pada teori evolusi, tetapi tidak juga bisa 100% menafikan teori evolusi. Jadi ada beberapa dari teori evolusi ini yang bisa kita buktikan, misalkan masalah virus. Misal baru-baru ini virus corona yang bisa melakukan mutasi genetik atau terjadi perubahan pada virus tersebut menjadi lebih kuat, atau beberapa hal mengenai buah-buahan atau pohon-pohon tertentu yang ternyata bisa dilakukan perubahan genetik pada tumbuhan tersebut sehingga menghasilkan misal buah semangka tanpa biji dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian dari rekayasa genetik yang sebenarnya hampir sama dengan evolusi. Jadi evolusi itu mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap genetik sehingga memunculkan bentuk baru, dan ini sudah bisa kita lihat dalam berbagai hal ya. Bahkan konon menurut penelitian dalam waktu-waktu masa modern ini, evolusi itu terjadi semakin berkali lipat semakin cepat dibanding pada masa lampau yang membutuhkan waktu beribu-ribu atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Nah, dalam hal penduduk Papua itu bisa masuk bangsa Melanesia dan memiliki jalur genetik yang mirip dengan orang aborigin ya. Orang aborigin di Australia itu menurut beberapa ilmuwan seperti misalnya Alan Cooper, itu dia berpendapat orang-orang aborigin ini memiliki DNA yang tidak tercampur dengan DNA bangsa lainnya, atau paling tidak dalam beberapa penelitian ilmuwan yang lain mereka memiliki keunikan DNA, atau mereka telah lama berada di dataran Australia semenjak benua itu terpisah dari paparan Sahul. Jadi dulu ada paparan Sahul yang menghubungkan Australia dan Papua, dan ketika itu terpisah mereka tidak keluar sama sekali dari benua tersebut selama 50.000 tahun. Jadi orang-orang aborigin itu jadi manusia dalam penelitian genetik, penelitian DNA itu out of Africa, manusia Homo sapien ya, manusia modern itu sekitar 50-70.000 tahun yang lampau, dan mereka menyebar mencapai ke paparan Sahul yang akhirnya terpisah jadi benua Australia dan Papua sekitar 37.000 tahun yang lampau. Semenjak itu hampir tidak ada asimilasi genetik atau pernikahan campuran dengan bangsa lain. Bahkan orang-orang aborigin ini konon hanya berada di benua Australia selama 50 ribuan tahun tersebut. Sehingga mereka memiliki DNA yang unik. Nah, dalam hubungannya dengan teori evolusi tadi, jadi ada dalam teori evolusi itu, kalau kita belajar dalam pelajaran biologi waktu kita sekolah itu biasanya ada namanya evolusi konvergen. Evolusi konvergen itu ada beberapa spesies yang berbeda ketika dia berada di lingkungan yang sama dan melakukan kebiasaan yang sama, itu lama-lama mereka memiliki kemiripan padahal mereka sebenarnya berbeda. Contohnya yang bisa dikategorikan dalam evolusi konvergen ini misalnya
berang-berang paruh bebek. Berang-berang paruh bebek ini memiliki kebiasaan sama dengan bebek, tapi jenisnya mamalia. Dia memiliki paruh sama dengan bebek, memiliki selaput pada kakinya sama dengan bebek, tapi bila diteliti secara genetik, mereka secara klasifikasi spesies mereka jelas berbeda. Dalam hal ini sama dengan manusia. Jadi orang, misal di Afrika itu ada orang Ethiopia, orang Afrika Selatan, orang Nigeria. Secara fisik mereka kelihatan mirip ya, rambut keriting, kulit hitam, dan lain sebagainya. Tetapi secara genetik mereka sangat jauh. Jadi DNA mereka terpaut sangat jauh, dan bahkan konon lebih jauh dibanding kedekatan DNA orang-orang Levan, orang-orang Suriah itu ya, yang mirip-mirip bule itu, dengan orang Jerman, yang padahal kelihatannya orang Ethiopia dengan Nigeria itu kan bertetangga, ternyata secara genetik sangat berbeda. Ini menunjukkan bahwa kita mengalami ilusi mata atau salah melihat secara fisik bahwa orang ini seperti itu, berarti orang dari jenis yang sama. Demikian juga dengan orang-orang Papua. Orang-orang Papua secara genetik itu lebih dekat dengan orang Cina, orang Turki, orang yang ada di utara ya, suku Eskimo dan lain sebagainya, dibanding dengan kedekatan kita dengan orang Cina dan orang-orang tersebut. Bahkan dibanding kedekatan genetik kita dengan orang-orang Papua tersebut. Jadi saya sertakan pohon atau ranting DNA-nya ya. Nah, dalam persebaran manusia ini, manusia tidak langsung menyebar sampai ke Papua. Jadi dalam beberapa penelitian itu ada yang mengatakan ketika mencapai di daerah semenanjung Arab atau daerah Asia Tengah atau daerah India sebelah barat atau utara ya, itu manusia menyebar lagi ke arah Tibet, di pegunungan, di daerah pegunungan di Himalaya. Nah, setelah itu mereka ada yang menyebar ke selatan sampai ke Papua dan ke Australia, Oceania, ada yang sampai ke Cina dan lain sebagainya. Itu yang menjadi bangsa-bangsa tersebut. Ada dua bangsa lagi yang telah musnah, yang DNA-nya juga ada di orang-orang Papua, dan bahkan ada di seluruh manusia yang ada di dunia, yaitu manusia Neanderthal. Manusia Neanderthal dan manusia Denisovan. Denisovan ini baru ditemukan di salah satu pegunungan di Rusia, yaitu pegunungan Altai di Gua Denisovan. Itu ketika ada ditemukan fosil, ketika diteliti ternyata dia memiliki DNA yang berbeda. Nah, DNA manusia Neanderthal itu mencampur ke seluruh manusia itu sekitar 2,8%, jadi sekitar 2% ke atas, terutama orang-orang Eropa. Dan uniknya dalam DNA manusia ini, orang Afrika tidak memiliki DNA Neanderthal sama sekali atau Denisovan. Itu artinya mereka bercampur dengan DNA orang manusia Neanderthal maupun Denisovan. Itu terjadi setelah manusia keluar dari Afrika. Nah, dalam hal ini DNA Denisovan itu tidak ada di orang-orang Eropa ya, tapi ada di Eurasia atau
di antara Eropa dan Asia, dan juga di utara Asia, dan juga ada di orang-orang Cina sekitar 0,1%. Nah, secara unik justru orang-orang Denisovan ini DNA-nya ada di orang-orang Papua cukup besar. Jadi ada di orang-orang Indonesia Timur, Papua, dan Melanesia. Itu dulu pernah diteliti itu sekitar 3-6%-nya itu DNA-nya Denisovan. Padahal di Cina itu sekitar 0,1%. Walaupun dalam penelitian selanjutnya ilmuwan berpendapat seperti Ryan Bohlander dari University of Texas itu berpendapat bahwa DNA Denisovan, orang-orang Melanesia, orang-orang Papua dan lain sebagainya itu tidak mencapai 3 atau 6%, tetapi sekitar 1 atau 2%. Nah, sisanya itu DNA manusia yang belum diketahui asal-usulnya. Jadi DNA orang Papua ini Neanderthal, Denisovan, Homo sapiens sama dengan kita karena Homo sapiens ini manusia modern ya. Dan satu manusia lagi yang telah punah yang belum diketahui. Berhubungan dengan evolusi konvergen tadi, kemungkinan besar orang-orang Papua ketika melakukan persebaran dari Afrika sampai ke wilayah Papua itu, mereka pernah tinggal di daerah yang beriklim dingin ya, beriklim dingin atau beriklim tundra dan lain sebagainya, sehingga kulit mereka menjadi cerah, menjadi putih karena mutasi genetik tadi. Nah, ketika mereka mencapai Papua, kulit mereka mulai menjadi lebih gelap lagi karena suhu udara, panas matahari dan lain sebagainya itu bisa berpengaruh pada gen OCA2 ya. Jadi gen OCA2 itu protein yang memproduksi zat melanin pada tubuh manusia, sehingga ketika dia terpapar sinar matahari yang berlebih, dia akan memproduksi melanin lebih atau zat warna kulit itu lebih banyak, sehingga manusia lebih gelap tapi lebih aman dari sinar matahari. Tetapi ketika dia berada di suhu dingin, kurang sinar matahari, maka gen OCA2 ini akan mengurangi produksi melaninnya sehingga kurang zat warna kulit, sehingga kulitnya atau matanya bahkan itu warnanya menjadi memudar, kulitnya menjadi lebih cerah, matanya menjadi lebih biru. Dan bila ini terjadi dalam waktu, perubahan kecil ini berlangsung terus menjadi kebiasaan dalam tubuhnya, itu berpengaruh terhadap mutasi genetik tadi ya. Jadi akan membuat orang yang tinggal di daerah yang suhunya panas dan sebagainya itu menjadi lebih gelap seterusnya, walaupun tidak langsung. Dan orang yang tinggal di daerah yang dingin itu biasanya lebih cerah kulitnya. Dalam hal ini, itulah sebabnya orang Papua itu tidak segelap orang Afrika, karena mereka sempat berada di daerah-daerah yang lebih dingin dan lain sebagainya sebelum mencapai ke Papua. Sedangkan orang Australia, orang aborigin di Australia, di benua Australia itu lebih gelap lagi dari orang Papua, karena mereka setelah sampai ke sana tidak terjadi asimilasi lagi ya dengan bangsa lainnya, sedangkan bangsa Papua ini masih berasimilasi terus. Jadi akan datang lagi orang-orang yang out of Afrika yang kulitnya nanti masih lebih cerah dengan orang yang ada di dataran tersebut yang telah menjadi gelap, agak gelap kulitnya, bercampur lagi seperti itu. Bahkan belum yang datang dari jadi ada kemungkinan ada 2 jalur ya, manusia mencapai ke dataran Papua itu dari
Asia Timur sesuai jalur genetiknya dari Asia Timur, dan yang satu dari Ethiopia, terus semenanjung Arab sampai ke Hindia, sampai ke Nusantara, seperti itu. Ini seperti jalur yang kita bahas mengenai misal pelayaran Kadmus atau Herodotus dalam pembahasan leluhur Nusantara. Nah, jadi secara genetik orang Papua itu lebih dekat dengan orang-orang Cina, bahkan orang-orang Turki dan orang-orang yang ada di utara ya, seperti orang Mongol, orang Eskimo dan lain sebagainya, itu Nenet. Nah, sedangkan persebaran mereka itu berawal dari setelah out of Afrika, manusia akan bercampur dengan orang-orang Neanderthal. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya orang Eropa yang tercampur DNA-nya dengan orang Neanderthal, itu juga orang Papua juga ada di situ. Padahal Neanderthal ini hanya ditemukan, hanya hidup di daerah Eropa ya, di daerah pokoknya di utaranya Mediterania, Laut Mediterania dan seputar Timur Tengah itu dan Levant. Nah, di situ mereka bercampur dengan orang-orang leluhur, orang-orang Eropa. Juga nanti bercampur lagi dengan orang-orang Denisovan yang persebarannya itu hanya di utara Asia dan di daerah Asia Timur sampai ke Lautan Pasifik. Lalu sampailah mereka ke Nusantara. Ada yang lewat jalur selatan Hindia sampai ke Nusantara. Secara DNA mereka memiliki hubungan juga dengan orang-orang Arab, orang-orang Asia Tengah, Indo-Arya, dan orang-orang India. Hubungan yang dekat ya, karena mereka emang dari daerah situ sebelum menyebar sampai ke Nusantara. Bahkan mereka juga memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang Cina karena leluhur mereka itu ada yang dari Tibet lalu ke selatan sampai ke Papua, dan mereka juga memiliki kedekatan DNA juga dengan orang-orang Austroasiatik seperti orang Khmer, orang daerah Burma, daerah Kamboja, Vietnam, seperti itu. Sedangkan DNA Austronesia itu adalah DNA percampuran dari berbagai bangsa di sekitar situ, dan terbentuklah orang-orang Austronesia. Pada masa awal orang Austronesia itu kemungkinan seperti orang-orang Polinesia ya, yang seperti kita bahas dalam pembahasan sebelumnya, terutama leluhur Nusantara bagian 8. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut ke leluhur Nusantara lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.